Kapten Inter Lautaro Martinez dalam konferensi pers jelang final Piala Super Italia melawan Milan mengatakan, "Ini sangat merangsang saya karena ini adalah final, karena ini adalah derby dan kami tahu betapa pentingnya hal ini. Ini adalah trofi pertama, tujuan pertama tahun ini, kami selalu bermain untuk menang atau melakukan yang terbaik untuk membawa Inter ke tempat tertinggi. Gol itu penting, tetapi yang lebih penting adalah kemenangan Inter. Saya senang kami melakukan pekerjaan dengan baik, kami berharap bisa menghadapi Milan dengan cara terbaik. Saya sudah pernah mengalami momen seperti ini, tapi menurut saya ini adalah yang terburuk. Namun, sekarang saya sudah kembali bugar. Saya tenang meski gol tidak kunjung tiba. Ada rekan satu tim saya yang mencetak gol. Inter harus menang, dan satu-satunya hal yang penting adalah ini. Tenaga kami sudah pulih namun masih ada 2 sesi latihan lagi. Secara grup dan tim kami baik-baik saja dan ini penting karena kami menghadapi tim kuat di final. Milan satu-satunya tim yang mampu mengalahkan kami di Liga. Ini akan menjadi tantangan bagus bagi kami. Kami akan mempersiapkannya untuk membawa pulang trofi yang merupakan hal yang kami semua inginkan." Kami menyaksikan pertandingan Milan versus Juve di hotel. Ada hal serupa yang Milan lakukan dengan Fonseca. Mungkin karena mereka hanya punya sedikit waktu untuk mempersiapkannya. Kami harus bersiap dengan pikiran kami. Detailnya akan membuat perbedaan. Bermain di sini penting bagi kami. Tahun lalu kami membawa pulang piala. Itu luar biasa karena saya mencetak gol di 2 final yang dimainkan di sini. Besok akan ada derby dan penting untuk memulihkan diri karena melawan Atalanta itu adalah pertandingan fisik. Saya tenang karena besok kami akan menjalani pertandingan yang hebat. Pelatih Inter Simone Inzaghi dalam konferensi pers jelang final Piala Super Italia antara Inter dan Milan mengatakan, derby adalah pertandingan yang istimewa dan menarik. Akan ada trofi pertama yang diperebutkan dan yang ke-13 bagi saya. Derby ini mengingatkan kita pada pertandingan-pertandingan indah seperti yang terjadi pada tanggal 22 April, final Piala Super dan semifinal Liga Champions, namun juga kekalahan terakhir di mana kami pantas kalah. Kami akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Mereka mengganti pelatih, namun para pemain tetap sama dan mereka memiliki kualitas. Saya dan Conchei Chao bersama selama bertahun-tahun. Kami memenangkan banyak hal bersama-sama dan kami memiliki guru hebat seperti Eriksen. Hanya ada satu pertandingan yang harus dianalisis, tapi kami tahu prinsip Conchei Chao. Dia bermain secara vertikal, memberikan organisasi yang hebat dan tidak pernah menyerah. Saya selalu mengatakan bahwa Lautaro adalah kapten yang hebat dan dia mengelola tim dengan cara terbaik. Saya adalah seorang striker dan saya tahu apa artinya tidak mencetak gol, tetapi saya lihat dia tenang dan dia bekerja dengan baik. Dia bermain bagus meski dia tidak bisa mencetak gol. Dia bekerja dengan cara terbaik dan yang terpenting adalah tim menang dan bermain bagus. Akan sangat penting bisa memenangkan Piala Super ini akan menjadi yang keempat berturut-turut di Inter dan yang ketiga di Riyadh. Milan adalah sebuah tim bernilai dan akan memiliki keinginan yang sama untuk menang seperti kami. Sangat menyenangkan memiliki begitu banyak penggemar di sini, mereka selalu hangat dengan kami. Kami berjanji akan mengerahkan segalanya di lapangan besok malam dan kami akan berusaha untuk menang. Milan punya banyak pemain dan hari ini kami akan memantaunya dengan cermat. Namun seperti biasa, kami akan lebih fokus pada diri kami sendiri. Di final, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Yang terpenting, kami harus pandai mengelola bola dengan cara terbaik. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sanksi pertama atas pelanggaran Financial Fair Play akan diterapkan antara bulan Februari dan Mei. Namun kabar baiknya adalah sanksi ini tidak berlaku bagi sebagian besar klub-klub Italia. Satu-satunya yang benar-benar menderita adalah Roma, sementara Juventus sudah mulai menyelesaikan masalah mereka. Perusahaan-perusahaan lain semuanya berjalan dengan baik. Inter telah sembuh setelah pindah ke Oaktree. Dana California itu menjamin klub memiliki manajemen yang lebih seimbang dan pendapatan yang sangat kaya. FC Internews melaporkan bahwa Marcus Thuram yang terpaksa ditarik keluar pada babak pertama semifinal Piala Super Italia antara Inter dan Atalanta telah menjalani tes instrumental. Hasil tesnya menunjukkan bahwa sang pemain mengalami sedikit pemanjangan pada otot aduktor paha kirinya. Situasinya akan dievaluasi besok, menjelang final melawan Milan. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa keinginan Davide Fratesi untuk kembali ke Roma masih tetap ada. Namun hal ini berbenturan dengan kebutuhan Inter untuk mendapatkan uang. Faktanya, klub Nerazzurri kini sedang menaikkan tembok, tentunya terkait dengan tuntutan ekonomi yang sah jika terjadi negosiasi. Fratesi ingin kembali ke Roma untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain menjelang Piala Dunia 2026.
Sang pemain tidak senang dan percaya bahwa dia pantas mendapatkan lebih banyak peluang bermain dibandingkan 45 menit yang dimainkannya dalam 7 pertandingan terakhir Serie A bersama Inter. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda positif yang muncul. Strategi Nerazzurri adalah tidak menyentuh apapun di bulan Januari. Akan tetapi, jika mereka benar-benar harus menjual Frattesi, mereka akan mencari keuntungan modal yang penting. Saat ini di antara koridor transfer, ada pembicaraan nilai yang diminta oleh Nerazzurri adalah sebesar 45-50 juta euro. Frattesi sendiri, di luar menit bermainnya tidak memiliki niat untuk bertarung dengan klub Nerazzurri. Dia akan selalu bersyukur karena telah mempercayainya dan telah mengontraknya 2 musim panas lalu dengan bayaran yang signifikan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa segalanya baik-baik saja bagi Bastoni yang digantikan oleh Carlos Augusto di babak kedua semifinal melawan Atalanta kemarin. Kondisi fisik Bastoni telah pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, dia akan tersedia untuk final Piala Super Italia melawan Milan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Lautaro tampil fundamental bahkan tanpa mencetak gol. Ekspresinya di penghujung laga melawan Atalanta terlihat tenang dan senang dengan hasil yang didapat, melampaui banyaknya kesalahan yang dilakukannya di depan gawang. Singkatnya, gol di Cagliari adalah hal yang bagus, karena sebelum gol itu pemain asal Argentina itu terlihat kesal dengan kecepatannya bahkan sedikit frustasi. Tapi dia tahu betul bahwa di luar segalanya, yang terpenting adalah hasil akhir dan kontribusi fundamentalnya terhadap tim. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter kini menemukan Milan lagi setelah lebih dari 3 bulan, dan ini akan menjadi final Piala Super seperti tahun 2022. 2 tahun lalu si ular besar memadamkan iblis yang memiliki Scudetto di dadanya dan memenangkan Piala Super keduanya dalam siklus ini. Sekarang Inter kembali menemukan Milan di kompetisi yang sama, tim Simone Inzaghi akan dipandu oleh rasa balas dendam serupa seperti tahun 2022 setelah kalah di derby Milan terakhir di Serie A. Corriere della Sera melaporkan bahwa upaya agen Davide Frattesi untuk mencoba mengatur pertukaran dengan Roma dengan memasukkan Lorenzo Pellegrini dalam kesepakatan akan sia-sia. BP Marotta membekukan aspirasi Frattesi yang juga ingin pindah ke Roma dan secara provokatif menilai Frattesi sebesar 50 juta euro. Roma telah diperingatkan, Inter dan Frattesi harus hidup berdampingan hingga musim panas. Alessandro Altobelli dalam wawancaranya dengan Gazzetta dello Sport berbicara tentang momen tidak menyenangkan yang dialami Lautaro di depan gawang dengan mengatakan, "Tahukah Anda apa yang saya lakukan dalam situasi ini? Saya berlatih di Appiano selama 1 jam setelah latihan tim. Saya memanggil seseorang yang mampu memberikan umpan silang kepada saya, dan saya melakukan tembakan demi tembakan, sampai suara gawang menjadi akrab kembali." Lautaro merindukan suara gawang, suara bola yang menggembungkan gawang. Suara itu menggairahkan, adrenalinnya membiasakan diri menjadi normal kembali. Kesalahan Lautaro di pertandingan melawan Atalanta adalah kesalahan klasik yang dilakukan oleh mereka yang tidak bisa menguasai bola dengan tenang, yang berpikir terlalu banyak sebelum menendang. Pada kesempatan tertentu hal itu harus dilakukan dengan lebih egois. BP Bergomi kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Lautaro sudah lebih tenang, kita bisa melihatnya di wajahnya dan membacanya di matanya. Saya tidak melihat ada masalah mental di diri Lautaro. Tentu saja, jika saya harus memikirkan masa depan Inter, gol Lautaro tidak bisa diabaikan, untuk meraih trofi, itulah yang dibutuhkan. Lautaro hidup dalam situasi yang berbeda dari banyak penyerang yang saya lihat di Inter yang juga mengalami saat-saat sulit. Dia tahu bahwa semua orang mencintainya, dan yang terpenting, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mendengar desas-desus berbahaya di San Siro ketika dia melakukan kesalahan. Itu berkat dia, karismanya, dan semua yang telah dia lakukan yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. Dilansir FC Internews, tidak diragukan lagi ini adalah musim Esposito bersaudara. Dengan Francesco Pio Esposito melakukan hal-hal hebat di Spezia dan Sebastiano Esposito membuat mata para penggemar Empoli bersinar. Sebastiano Esposito juga mencetak gol hari ini dalam pertandingan melawan Venezia dan mencapai 7 gol di Serie A. Gol tersebut juga merupakan gol yang kelima dari sang pemain dalam periode awal Desember hingga hari ini. Dalam 35 hari terakhir, tidak ada yang mencetak gol sebanyak Sebastiano Esposito di Serie A. Ronald de Boer kepada Ziggo Sport mengatakan, saya melihat Dumfries berkembang dan dia berada di tempat yang tepat. Secara teknis dia bukan pemain hebat,
dia bukan pemain yang bisa bermain bagus di Barcelona. Inter sangat cocok untuknya dan dia akan segera masuk ke dalam daftar pemain terbaik Inter. Jurnalis sepak bola Inggris, Rudy Galetti kepada Tim Tol melaporkan bahwa Roma bukan satu-satunya klub yang berminat pada gelandang Inter, Davide Fratesi. Newcastle United juga menyukainya dan melihatnya sebagai pengganti potensial jika Bruno Guimaraes yang menjadi incaran Manchester City atau Sandro Tonali hengkang.